Nih, minum dulu, sayang. Wah, terima kasih ya. Wah, enak banget tehnya. Oh iya, gimana progres cerita kamu? Aman kan? Aman sih saat ini. Beneran? Yakin nggak ada apa-apa? Dari muka kamu kelihatannya kayak ada masalah gitu deh. Emang kelihatan banget ya kalau muka aku lagi banyak masalah. Kelihatan banget dong, sayang. Bahkan ya, kamu lagi nggak ada problem juga. Kelihatannya kayak ada problem, tau. Sesuram itu kah? Jujur iya, tapi tetap ganteng kok. Ya, apa sih kamu tuh? Oh iya, aku dengar ayah aku sekarang jadi editor kamu ya. Gimana? Aman nggak? Iya, aman kok. Ayah kamu tegas, tapi baik. Beliau juga selalu ngasih saran ke aku. Tapi mungkin kata-kata dari ayah aku agak kasar dan nyakitin. Maaf ya. Iya, gak apa-apa kok sayang. Lagi pula kan ayah kamu jadi editor aku juga buat mantau tulisan aku kan. Aku harus buat tulisan yang bagus. Kalau tulisannya bagus, nanti pasti laku keras. Dan itu udah jadi pembuktian kalau aku emang layak jadi pasangan kamu. Iya, makasih ya. Tapi kamu juga usahain. Kamu nulisnya dari hati. Soalnya kalau kamu nulisnya dari hati, aku yakin pasti tulisanmu bakal jadi lebih bagus. Oh iya, kalau misalnya kamu butuh dukungan, aku bakal selalu ada buat kamu kok. By the way, besok aku free loh. Boleh nggak kalau misal besok aku dengerin cerita yang kamu tulis? Boleh dong sayang. Lagi pula kan ini cerita tentang kita kan. Oh iya, kemarin aku dapat undangan nikah nih dari temen aku. Aku lihat sih desainnya bagus. Mungkin bisa jadi referensi undangan kita nanti. Coba dong lihat. Wih, bagus ya. Coba deh lihat warna biru mudanya. Bagus kan? Besok nama kita ya yang ada di undangan biru ini. Amin. Semoga ya. Hai sayang. Sayang, mau kopi nggak? Boleh, menarik tuh. Alright, bentar ya. Nih kopinya, sayang. Makasih ya. Kasurnya diberesin dong, sayang. Iya, maaf ya. Terlalu fokus ke sini, jadi lupa deh sama sekitar. Iya deh. Wah, itu ceritanya ya? Iya. Ada kendala nggak? Sejujurnya, aku butuh referensi sih buat ceritaku ini. Referensinya yang kayak gimana? Lebih ke adegan yang manis sih. Penulis itu menemui pikiran yang buntu. Seorang perempuan melihat pasangannya yang kebingungan itu. Melihat itu, perempuan akhirnya... Akhirnya apa? Nah, itu dia masalahnya. Gimana kalau kita jalan-jalan aja? Pikiran kamu tuh isinya di kamar terus. Kayaknya nih ya, kalau kita jalan-jalan, pikiran kamu pasti bakal lebih fresh. Jalan-jalan ya. Bagus sih itu. Mau kapan? Besok? Sekarang dong. Dah yuk, siap-siap.
Coba deh lihat. Kayaknya ini cocok deh jadi bagian yang manisnya. Iya tuh, boleh. Kalau ini masuk ke tulisanmu, kayaknya bakal manis banget gak sih? Iya ya, manis. Kayak kisah kita. Ih, apa sih? Makasih ya sayang, kamu udah mau ngajak aku ke taman ini. Aku seneng banget deh. Iya, sama-sama sayang. Ini kayaknya bagus ya. Kok jadi begini tulisannya? Saya merasa kalau pakai formula nanti akan menghilangkan esensi dan makna ceritanya, Pak. Saya kan sudah bilang, tidak usah memikirkan hal itu. Tapi pada akhirnya tetap sama saja kan? Tapi saya yakin, Pak, cerita ini akan menguntungkan. Arka, kurangi idealismemu itu. Idealisme itu memiskinkan kamu. Dan saya paling tidak suka dengan orang yang memiskinkan dirinya sendiri. Ya, itu berlebihan ya. Ayah bilang begitu, biar dia sadar dengan kesalahan dan tulisannya. Tapi tulisan Arka kan masih 50% ya. 50% saja seperti ini, bagaimana dengan 100%? Ganti ceritanya. Maaf, Pak, tidak bisa. Ganti ceritanya, Arka. Sekali lagi maaf, Pak, tetap tidak bisa. Baiklah kalau begitu. Mulai sekarang, berhenti berhubungan dengan anak saya. Loh, kok bisa begitu, Pak? Saya sudah tidak punya harapan lagi sama kamu, Arka. Saya sudah coba mempercayaimu. Tetapi kepercayaan itu sudah hilang. Kamu masih tetap sama saja. Akan lebih baik kalau Aira bersanding dengan pria lain yang lebih mapan daripada kamu. Setidaknya biarkan saya selesaikan ceritanya, Pak. Itu merupakan pembuktian yang harus saya lakukan, Pak. Saya tidak butuh lagi pembuktianmu. Sekarang keluar. Tapi, Pak, Keluar! Atau saya panggil warga. minta maaf. Permisi. Ya. Ayah. Ya, tolong ya. Kenapa sih ayah segitu gak percayanya ke Arka? Nggak percaya? Hah? Ayah sudah mempercayai Arka selama 7 tahun. Karena ayah yakin dia laki-laki yang tepat buat kamu. Tapi saat ini Arka sedang berusaha yang terbaik ya. 7 tahun berlalu dan baru sekarang usaha terbaiknya. Kemarin kemana? Arka selalu berusaha ya. Bahkan dia rela gak tidur demi nyelesain ceritanya. Tapi ayah selalu marah ke Arka. Setiap apapun yang ayah katakan, Arka selalu jadikan evaluasi ya. Dan semua itu demi aku. Dengar ya nak. Sebelum wafat, mendiang ibumu pernah berpesan kepada ayah. Untuk mendampingi kamu dan menjamin masa depanmu. Sekarang dengan beranjaknya kamu sudah dewasa seperti ini, ibumu juga berpesan supaya kamu hidup bersama dengan laki-laki yang mapan dan bertanggung jawab. Itu pesan mendiang ibumu. Ibumu paling tahu ayah itu nggak sabaran. Makanya ibumu juga berpesan, jika kamu menjalin hubungan dengan seorang laki-laki, maka ayah harus memastikan perkembangan hubunganmu itu 5 tahun. Karena itu yang dilakukan ibumu kepada ayah. Ayah akan jodohkan kamu dengan laki-laki pilihan ayah. Dia kerja di perusahaan penerbit. Aira nggak mau ya. Ayah udah jauhin Aira dari laki-laki yang Aira cintai. Dan sekarang bahkan ayah mau jodohin Aira sama laki-laki yang bahkan Aira nggak kenal. Ayah sudah memikirkan hal ini sejak lama. Dan melihat semua ini, keputusan ayah sudah bulat. Tidak bisa diganggu gugat. Ya, tolong ya. Kamu boleh benci ayah. Tapi ayah melakukan ini semua demi kamu dan demi ibumu.
Karena aku mau ketemu. Draftnya sudah 100% jadi. Habis ini akan kuserahkan ke Pak Supeno. Ada apa? Kenapa kamu ngajak ketemu? Aku mau ngasih ini ke kamu. Kasih aja ke aku. Lagi pula, aku tahu kamu undang aku kesini hanya untuk ini kan? Aira, perasaanku ke kamu masih sama. Aku terima. Jadi, tolong terimalah. Aku duluan. Selamat ya. Tak sadar ku temukan wanita rupawan yang sadarkan dia seorang tiada lain, tiada bukan, hanya dia. Ini kamu curhat ya? Bisa tidak itu Bapak. Secara garis besar, ini menceritakan tentang apa? Baik Pak, jadi singkatnya menceritakan tentang seorang penulis yang ingin membuat sebuah novel romansa untuk menikahi perempuan yang dia cintai Pak. Namun pada akhirnya perempuan yang dia cintai itu malah menikah dengan orang lain. Kamu yakin mau bawa cerita seperti ini? Kemarin kan saya sudah bilang ke kamu, buat cerita yang membahagiakan saja. Kenapa masih membuat cerita yang menyedihkan seperti ini? Kalau dilihat dari minat pembaca saat ini tidak akan mendatangkan keuntungan yang besar. Paham kamu? Buat apa saya membuat cerita yang membahagiakan Pak, kalau saya sendiri aja tidak bahagia? Saya tidak mau membohongi pembaca Pak. Lagi pula, saya buat cerita ini tidak untuk keuntungan Pak. Saya cuma buat cerita ini untuk saya dan Aira Pak. Lalu judul apa yang akan kamu pakai? Judulnya